Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin, stambuk I1A1181048. Saya dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Haloleo Kendari. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perspektif penerapan pengendalian hama terpadu dalam usaha tani lada. Tanaman lada atau Piper nigrum L merupakan salah satu komoditas ekspor tradisional dan merupakan produk tertua dari rempah-rempah yang memiliki peluang strategis dalam agribisnis perkebunan. Untuk mempertahankan kedudukan lada sebagai komoditas ekspor, upaya antisipatif yang dilakukan dalam agribisnis lada tidak hanya berhenti pada peningkatan produksi dan produktivitas, melainkan lebih difokuskan pada perbaikan teknologi budidaya dan mutu lada yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Salah satu kebijakan mendukung upaya tersebut dilakukan melalui pengendalian hama terpadu atau PHT. Kegiatan PHT di perkebunan khususnya pada komoditas lada telah disosialisasikan semenjak tahun anggaran 1997 atau 1998. Sehubungan dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keragaman permasalahan dan perspektif pelaksanaan pengendalian hama terpadu dalam usaha tani lada, dan mengidentifikasi faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi penerapan pengendalian hama terpadu oleh petani dan dalam usaha tani lada. Penelitian ini dilakukan di Bangka Belitung dan Lampung yang masing-masing merupakan sentra produksi lada putih dan lada hitam. Di kedua wilayah itu, sebagian besar petani lada telah mendapatkan pelayanan PHT antara lain melalui penyelenggaraan sekolah lapangan pengendalian hama terpadu atau SLPHT. Dari tiap provinsi dipilih masing-masing satu kabupaten yang dianggap dapat mempresentasikan keragaman PHT lada. Selanjutnya dari tiap kabupaten dipilih kecamatan dan desa. Berikut merupakan tabel lokasi penelitian PHT Bangka Belitung dan Lampung. Analisis data dilakukan secara deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif, menggunakan statis sederhana berdasarkan parameter persentase, rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, dan lain-lain. Data yang bersifat kualitatif terutama menyangkut aspek dinamika petani, kelompok tani, kelembagaan, dan lain-lain. Analisis deskriptif dipertajam dengan menggunakan pendekatan SWOT mengikuti cara yang dilakukan oleh Verdias D. 1999. Hasil dan pembahasan. Karakteristik petani responden. Petani responden di Babel maupun di Lampung adalah petani peserta SLPHT yang mencakup petani tryout, petani murni, petani tidak lanjut. Karakteristik responden dari ketiga kelompok itu dicirikan oleh keragaman umur, basis pendidikan formal, sumber pendapatan rumah tangga, jenis pekerjaan, dan partisipasi anggota keluarga dalam usaha tani. Berikutnya keragaan areal produksi dan produktivitas lada. Di Babel dalam kurun waktu 10 tahun yaitu 1990 sampai dengan 2000, rata-rata proporsi tanaman belum menghasilkan atau TBM sekitar 36,2%, TM 50,4%, dan sisanya TTM 13,4% dari total pertanaman. Laju pertumbuhan TBM relatif lebih lambat dibandingkan TM.
tetapi lebih cepat dari TTM. Sedangkan laju pertumbuhan TM lebih cepat dibandingkan TBM dan TTM. Kondisi demikian mengidentifikasi bahwa pertanaman lada di Babel cukup prospektif. Keragaman usaha tani. Seluruh responden melakukan usaha tani lada di lahan miliknya sendiri, yang luasnya di Babel bervariasi antara 0,5 sampai 3 hektar, sedangkan di Lampung, kisaran luas usaha taninya mulai dari 0,3 hektar sampai dengan 3 hektar. Varietas lada yang diusahakan petani peserta SLPHT di Babel sebagian besar 75-80% menggunakan LDL Lampung daun lebar, selebihnya menanam varietas Marapen atau sekitar 4-10%, serta sekitar 1-6% merupakan campuran varietas Jambi dan Cunuk. Di Lampung sebagian besar 98-100% mengusahakan varietas Belatung. Pada saat penelitian berlangsung, umur tanaman lada di Babel sekitar antara 2-5 tahun dengan jumlah populasi per hektar antara 1.000 sampai 2.500 batang. Sedangkan di Lampung umur rata-rata berkisar antara 2-20 tahun dengan umur rata-rata sekitar 15 tahun. Populasi pertanaman lada per hektar di Lampung relatif rendah, yakni antara 500 sampai 800 batang per hektar, karena lada ditanam secara campuran dengan tanaman kopi. Prospek PHT mendukung agribisnis lada. Status PHT dalam mendukung agribisnis tercermin melalui perannya mendukung budidaya yang dalam sistem agribisnis tersebut, termasuk subsistem produksi. Dalam hal ini, PHT berperan menyelamatkan produksi dan dari serangan OPT yang 14 sekaligus akan meningkatkan kualitas lada. Dilihat dari jalur pemasarannya, lada putih di Provinsi Bangka Belitung berlangsung melalui beberapa pola. Lembaga pemasaran yang terkait dalam pemasaran lada terdiri dari pedagang pengepul tingkat desa, tingkat kecamatan, pedagang pengepul tingkat kabupaten atau pedagang besar, dan eksportir. Polar pemasaran lada tersebut berlaku juga di Lampung. Prospek PHT dalam mendukung agribisnis lada yang dilakukan melalui pemahaman terhadap faktor-faktor internal maupun eksternal menghasilkan adanya faktor-faktor pendorong yang berasal dari faktor atau unsur kekuatan dan faktor penghambat karena adanya faktor-faktor kelemahan. Dari analisis faktor eksternal, prospek penerapan PHT ditunjukkan dari besarnya faktor peluang dan kecilnya peran faktor ancaman. Hasil identifikasi lingkungan internal menunjukkan bahwa faktor-faktor dalam poin A sampai G merupakan unsur kekuatan dan kelebihan, mulai dari H sampai M merupakan kelemahan, sedangkan dari analisis faktor eksternal berperan menjadi peluang atau mulai poin A sampai E, sedangkan dari F hingga J menjadi ancaman. Melalui pendekatan kuantitatif dengan pembobotan, skala, dan skor dalam analisis lingkungan internal atau ALI dan analisis lingkungan eksternal atau ALE, diperoleh gambaran bahwa penerapan PHT di Bangka maupun di Lampung memiliki gambaran 15 yang cukup prospektif. Kesimpulan tersebut diinterpretasikan dari nilai skor untuk kekuatan yang lebih tinggi dari skor kelemahan. Interpretasi dari kondisi internal diperkuat juga dengan kondisi lingkungan eksternal di mana skor faktor menjadi peluang lebih tinggi dari nilai skor ancaman. Kesimpulan, penerapan PHT
kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan sebelumnya yaitu pertama, penerapan PHT di Bangka maupun di Lampung memiliki gambaran prospektif terutama karena adanya faktor kekuatan internal petani dan peluang eksternal yang ada. Yang kedua, kekuatan internal petani terdiri dari status pengusahaan lahan usaha tani yang seluruhnya sebagai pemilik, rataan pemilikan lahan usaha tani lada relatif luas, aksesibilitas lokasi usaha tani ke pusat ekonomi cukup baik, akses petani ke pasar input dan pasar output cukup baik, motivasi usaha tani kuat, dan pengalaman dalam usaha tani sudah relatif lama. Kemudian yang ketiga, peluang eksternal yang ada meliputi ketersediaan lembaga permodalan formal di hampir semua lokasi kecamatan, kondisi infrastruktur cukup kondusif, kelembagaan pasar input memadai, jejaring kerja kelompok tani dalam hal ini asosiasi petani lada sudah mulai diinisiasi pemerintah daerah setempat, dan adanya kebijakan pemerintah mendukung kegiatan agribisnis lada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.